Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan Ibu Boso Tenasana. Adik-adik, Ibu harapkan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan masih semangat belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi ekosistem. Jadi ada beberapa pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Adik-adik bisa lihat pada gambar berikut ini ya tentang ekosistem. Nah, adik-adik masih ingat nggak apa yang dinamakan dengan komponen ekosistem? Jadi ekosistem itu bagus, ada dua. Jadi ada komponennya ada dua, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu berasal dari makhluk hidup, ya, dari manusia, dari hewan dan tumbuhan. Sementara komponen abiotik terdiri dari air, batu, cahaya, dan matahari. Nah, ada beberapa faktor penyebab yang dapat dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem. Jadi dari faktor alami ada peristiwa alam seperti proses gunung meletus, kemudian banjir, badai, tanah longsor. Itu merupakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Jadi itu adalah contoh dari faktor alami penyebab perubahan ekosistem. Kemudian ada faktor dari manusia akibat perbuatan manusia. Nah, ada faktor yang dilakukan oleh manusia yang bisa mengakibatkan keseimbangan ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Nah, apa saja? Ada penebangan dan pembakaran hutan, kemudian ada perburuan liar, selanjutnya ada membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang penebangan pohon. Jadi penebangan pohon itu bisa merusak ekosistem hutan, kemudian bisa menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Ya. Nah, akibatnya hewan yang tinggal di hutan kehilangan tempat tinggalnya dan bisa mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Adik-adik bisa bayangkan, ketika hewan sudah tidak memiliki lagi tempat tinggal di hutan, otomatis mereka akan mencari tempat tinggal baru. Nah, bisa-bisa mereka akan lari ke pemukiman penduduk dan itu otomatis sangat berbahaya kepada manusia. Kita sendiri yang merusak, kemudian kita sendiri yang dapat akibatnya. Nah, penyebab yang kedua adalah pembakaran hutan. Jadi terbunuhnya berbagai jenis spesies di hutan, ya, itu merupakan salah satu efek akibat dari pembakaran hutan. Jadi beberapa jenis spesies di hutan, baik hewan maupun tumbuhan, yang punya fungsi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem bisa terbunuh dengan adanya pembakaran hutan. Jadi biasanya pembakaran hutan ini karena orang ingin membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit atau pembukaan area perumahan, ya, dan ini efeknya seperti itu. Kemudian efek dari pembakaran hutan ini adalah memutus mata rantai, bahkan bisa merusak habitat tempat hewan tinggal, dan juga hewan-hewan dan tumbuhan bisa kehilangan sumber makanan. Bagaimana tidak kehilangan sumber makanan? Tempat mereka tinggal, tempat mereka mencari makanan sudah dibakar, terbakar habis, tidak tersisa. Kemudian penyebab berikutnya, ya, penyebab ketidakseimbangan ekosistem berikutnya adalah perburuan hewan secara liar. Nah, adik-adik bisa lihat kan, ada beberapa yang kita lihat menggunakan minyak atsiri, kemudian ada yang menggunakan tas-tas yang terbuat dari kulit hewan. Itu adalah salah satu dari hasil perburuan hewan secara liar. Nah, efeknya apa? Terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Orang kan akan merasa keren ketika punya tas yang terbuat dari kulit ular, terbuat dari kulit buaya. Padahal itu sangat mengganggu yang namanya rantai makanan, ya.
dan bisa menyebabkan punahnya beberapa jenis satwa. Kemudian, nah, dengan punahnya beberapa jenis satwa itu artinya memutuskan puncak dari satu rangkaian makanan. Nah, otomatis kalau salah satu dari rantai makanan terputus itu akan sangat mengganggu ekosistem, dan kembali lagi yang dirugikan juga tetap manusia. Kemudian ada penyebab ketidakseimbangan ekosistem berikutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Jadi penggunaan pestisida secara berlebihan pada tumbuhan ya, ini bisa mengakibatkan rusaknya tanah. Jadi karena sudah berlebihan, efeknya apa? Tanah rusak. Padahal tanah itu fungsinya adalah sebagai sumber makanan, dan bisa saja karena penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa membunuh hewan selain hama. Jadi yang ingin dibunuh dari pestisida itu hama, malah selain hama juga ikut mati, dan ini sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya. Nah, akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan ini, tanah rusak, hewan selain hama terbunuh, kemudian bisa mempercepat populasi enceng gondok di perairan. Nah, enceng gondok di perairan, semisal di danau, itu bisa mengakibatkan populasi ikan berkurang. Kenapa berkurang? Karena permukaan air ditutupi oleh enceng gondok, sementara ikan sangat butuh sinar matahari untuk bisa tetap hidup, untuk bisa berkembang biak. Kalau udah tertutup dengan enceng gondok, secara otomatis ikan-ikan populasinya akan berkurang dan tetap manusia akan rugi karenanya. Oke, penyebab berikutnya, penyebab ketidakseimbangan ekosistem berikutnya adalah membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Jadi membuang sampah sembarangan ya dan limbah sembarangan itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, bisa menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal di dalamnya. Contoh, saat limbah dibuang di air, maka ekosistem di air akan terganggu. Ikan yang tinggal di dalam air otomatis akan kehilangan makanan serta tempat tinggal, dan efek berikutnya ikan-ikan akan mati, atau kalaupun mereka tidak mati, ikan-ikan itu akan mengandung senyawa kimia yang ketika tiba-tiba kita makan kembali itu ikan ya, akibatnya bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, penjelasan singkat Ibu, adik-adik tentunya dapat mengambil kesimpulan beberapa kegiatan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Nah, kalau sudah tahu apa saja kegiatan yang bisa merusak keseimbangan ekosistem, sebaiknya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanam kembali pohon. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kita membuang sampah pada tempatnya. Kita sendirikan sampah cara membuangnya. Sampah organik kita buang di tempat sampah organik, dan sampah non-organik kita buang di tempat sampah non-organik. Kemudian kita turut melindungi satwa liar dan tumbuhan langka. Oke adik-adik, Ibu harapkan penjelasan Ibu hari ini bisa bermanfaat dan adik-adik bisa mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dan turut menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita untuk keberlanjutan kita di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.